Eh, Kalau kita hitung sudah setahun lebih ya. Setahun lebih, betul. Pembelajaran ini. Sebenarnya faktor kalau secara kasat mata orang mungkin bisa menyimpulkan ya rata-rata keterbatasan ekonomi. Takutnya juga multiplier efeknya. Artinya gini, ketika belajar daring online, mereka orang tua kadang tidak sadar bahwa ini melepas online anaknya ini ternyata juga tidak berhubungan dengan pembelajaran misalkan untuk game dan seterusnya. Kalau dalam konteks itu evaluasi Dignas apa Mas tentang aplikasi pada keluarga mereka misalkan itu tadi. Jadi seorang anak dilepas orang tuanya untuk pembelajaran daring tapi tidak ada sistem monitoring dan pengawasan. Nah, ini kan apalagi gurunya juga tidak tahu. Ini mungkin bisa di sharing ke kita pengalaman unik-unik. Jadi gini, memang ada sisi-sisi yang tidak bisa kita jangkau ketika pembelajaran itu dilaksanakan secara online. Salah satunya adalah karakter siswa di sana. Kita tidak bisa secara real kita hadirkan di sekolah, melakukan pembinaan karakter itu aja susah. Ketika langsung ada anaknya di sekolah, mendisiplinkan itu aja susah. Apalagi dalam jarak jauh, itu tentu keterbatasan dari kami. Tentu ini pentingnya peran keluarga dalam hari ini. Bagaimana ikut memberikan layanan kepada anaknya. Jadi kita kan memberikan jadwal dalam hal ini. Misalnya Senin mapel ini jam sekian sampai jam sekian. Kemudian lanjut mapel ini jam sekian sampai jam sekian. Nah, dari situ kita bisa ngontrol. Mereka bisa ikut apa tidak, ada apa tidak. Ketika tidak ada kan kita bisa juga nyampaikan ke grup, di orang tuanya juga bisa ketika ada paguyuban orang tua, ini kemana, sehingga bisa ada kontrol di sana. Namun di luar jam pembelajaran itu yang tidak bisa kita kontrol. Harusnya memang kalau dari orang tua itu bisa membatasi di sana. Ketika pembelajaran jam 7 sampai jam 10 ya di luar itu berarti artinya orang tua bisa mengontrol. Kalau saya kan ada aplikasi namanya Family Link di sana, sehingga anak saya itu saya batasi bermainnya jam berapa sampai jam berapa, habis itu mati HP-nya. Gitu. Itu bisa digunakan trik oleh orang tuanya. Masalahnya ini, Mas Fuad, tidak semua orang tua kan bisa seperti itu. Bahkan trennya mereka itu kan malah ada kecenderungan sekolah itu buat penitipan anak kan, itu trennya. Artinya ya dilepas, anak dilepas tanpa pengawasan, yang penting sudah butuh apa selesai, tapi tidak ada sistem monitoring yang bagus dari mereka. Tapi itu konteks lain ya. Sekarang upaya-upaya yang sudah Dignas lakukan itu kan ada semacam, kalau review sudah bisa diambil kesimpulan atau menarik sebuah hasil gitu, misalkan ternyata di Kabupaten Kediri seperti ini gaya orang tua untuk dalam konteks pembelajaran daring ini, pengawasan monitoring anaknya dalam pembelajaran daring itu, atau bisa lari ke anaknya, sistemnya semacam apa yang saya katakan tadi. Trennya itu masih suka game atau benar-benar pembelajaran gitu. Jadi gini, orang tua itu memang kalau kita kelompokkan itu ada orang tua yang benar-benar peduli terkait pendidikan anak, sehingga merasa bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab orang tua. Tapi ada juga yang berparadigma bahwa pendidikan itu tanggung jawab sekolah. Sudah saya sekolahkan, ngapain saya ngurus macam-macam gitu. Ngapain saya gitu. Nah, terus efeknya ya itu bahayanya ketika itu menjadi tanggung jawab sekolah, padahal sekolah kan punya keterbatasan waktu dalam mendidik dalam hal ini. Justru lebih banyak waktu itu dihabiskan dengan keluarga dan lingkungan masyarakat dalam hal ini. Sehingga memang dengan adanya PJJ ini, kemudian kurangnya jam pembelajaran bagi siswa, ada perubahan orientasi siswa. Jadi penggunaan gadget untuk pembelajaran itu hanya sekian persen. Selebihnya
digunakan untuk permainan dalam hal ini. Gitu, game-game online kita lihat marak sekali game-game online ini. Pandemi tambah untung mereka yang player-player gitu seperti itu. Oke, Mas, itu terkait teknis pembelajaran. Sekarang kita ke kuota dulu, daya tampung daya tampung sekolah ya terkait dengan ini. Apa hari ini sudah didok atau sudah dipublikasikan, misalkan SMP Ngasem sekian, SMP Pare sekian dan sekian ini, dan ini apakah sudah maksimal disosialisasikan? Jadi kalau kita kaitkan dengan kuota PPDB kabupaten, itu akan kita breakdown menjadi kuota di masing-masing satuan pendidikan. Nah, kuota di masing-masing satuan pendidikan itu kita kaitkan jumlah rombelnya berapa. Ada sekolah dengan 4 rombel, dengan 5 rombel, dengan 8 rombel, dengan 10 rombel, dan maksimal dengan 11 rombel. Yang menjadi penghitungan di akhir itu adalah per rombel itu ngambil berapa. Kalau tahun lalu itu kita buat maksimal semuanya itu adalah 36 siswa per rombel, itu 36 ya. Ternyata itu berdampak. Mau kita bisa cover anak-anak lulusan SD masuk ke SMP negeri, tapi dampaknya swasta menurun. Akhirnya tahun ini 36 itu adalah maksimal. Sekolah bisa mengambil 32 siswa per rombel. Ketika itu jumlah rombelnya 10, berarti kan 320 di sekolah itu. Bisa juga ngambil 34. Kemudian maksimal boleh mengambil 36. Dan kuota itu kini sudah fix, di masing-masing sekolah beda. Jadi ada yang 32, 34 dan 36. Namun dari data yang kami peroleh, mayoritas masing-masing sekolah itu mengambil 32 siswa per rombel. Seperti itu. Jadi sudah intinya hari ini Diknas Kabupaten Kediri sudah siap ya dengan proses tahapan-tahapan. Kalau di pilkada kan ada tahapannya. Kalau di PPDB ini ada tahapan juga, dan hari ini belum pendaftaran, Mas? Belum, memang. Jadi untuk Kabupaten Kediri mungkin berbeda dengan daerah lain yang beberapa daerah itu sudah selesai malah. Gitu. Kita tidak, kita tunggu dulu biar anak-anak selesai sampai semester 6. Jadi SD belum tuntas kok sudah diterima di SMP. Kan aneh. Dia belum dapat SKL, surat keterangan lulus, belum dapat ijazah, tapi sudah diterima di SMP, kan aneh juga. Kita tunggu pentahapan itu, kemudian akan kita laksanakan di bulan Juni nanti pendaftarannya, sehingga semua siswa kita pastikan sudah punya surat keterangan lulus atau ijazah dalam hal ini sudah. Sebelumnya dan setelahnya kami ucapkan selamat Diknas telah melampaui proses ini, meskipun itu rutinitas, tapi kan setidaknya di tengah pandemi ini perlu memutar otak ya. Iya, betul. Jadi kita perlu mengimprove dari apa yang menjadi regulasi pusat, kemudian kita turunkan di daerah. Salah satu contohnya memang untuk menata protokol kesehatan ini, prokes ini, yang kita sudah sejak tahun lalu, karena tahun lalu kan sudah pandemi juga, kita buat namanya petugas kolektif di masing-masing SD. Artinya yang berhak, yang boleh masuk ke SMP, ke halaman SMP itu adalah petugas kolektif dengan surat tugas, sehingga orang tua dan siswa tidak boleh masuk. Itu yang kita kurangi kerumunannya, sehingga kemarin tampak lengang memang di masing-masing SMP hari pertama, kedua, ketiga. Kalau biasanya tahun sebelum pandemi, wah penuh sekolah, membludak di sana. Itu sudah kita antisipasi seperti itu. Dan ini akan kita terapkan di tahun ini juga. Sip. Terima kasih kedatangannya, Mas Fuad. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, tentunya dengan bahasan yang karena pendidikan itu tiap hari, tiap detik bisa berubah dan sesuai dinamika. Nanti kita bisa bicara lebih banyak lagi tentang apapun dunia pendidikan di Kediri ini. Terima kasih sekali lagi kedatangannya, sama-sama, Mas Fuad. Ruang Publik KSTV Kediri akan kita akhiri. Terima kasih bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.